Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Nirdia Tunisa, NIM 204 10 50 30 110 dari AKS 4. Di sini saya akan mereview film Good Manager atau SIF Kim sebagai tugas UAS mata kuliah pengauditan 1. Dalam film ini dibintangi oleh Nam Gun Min atau yang memerankan sebagai Kim Sung Young atau SIF Kim. Di film ini menceritakan tentang kecurangan dalam laporan keuangan atau akuntansi. Dijelaskan bahwa dalam film SIF Kim ini adalah seorang yang jenius matematika sekaligus akuntan yang sangat berbakat. Dulunya ayahnya adalah seorang akuntan yang sangat jujur dan bersih, yang sering membuatnya sering dipecat dalam sebuah perusahaan tempatnya bekerja karena tidak mau melakukan penipuan atau kecurangan, dan sering berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. SIF Kim ini awalnya bercita-cita untuk pindah ke negara Denmark karena menurutnya Denmark adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi yang paling rendah di dunia. Awalnya ia bekerja sebagai akuntan atau pengelola keuangan sebuah gangster yang memiliki beberapa usaha toko dan klub malam. SIF Kim ini memiliki kebiasaan menilap uang dari manajer-manajer toko dan klub malam yang dimiliki gangster tersebut. Beberapa kali ia ditahan untuk dilakukan penyelidikan dengan tuduhan penggelapan pajak. Namun, selama penyelidikan itu, dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti apapun dalam catatan keuangan yang dikelolanya. Pada suatu hari, kepala gangster yang dipengaruhi oleh anak buahnya yang tidak suka pada SIF Kim ini mulai gusur karena uangnya ternyata banyak digerogoti oleh SIF Kim ini. Mereka mulai memeriksa laporan keuangan dan meminta semua pembukuan yang telah dikelola oleh SIF Kim. Mereka berniat untuk mengalihkan pengelola keuangan ke akuntan lainnya dan berhenti menggunakan jasa SIF Kim ini. Sempat terjadi keributan antara SIF Kim dengan para gangster karena ternyata SIF Kim menyimpan salinan ledger pembukuan untuk dia pergunakan sebagai senjata di kemudian hari. Tapi kericuhan itu dapat diatasi dan berakhir dengan baik. Sebelumnya SIF Kim mendapat informasi dari sekretarisnya atau Oh Kwang Suk yang diperankan oleh Lim Hwa Young bahwa sebuah perusahaan besar bernama Teki Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat bagi SIF Kim. Diam-diam, SIF Kim melamar bekerja ke Teki Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika ia diterima dan bekerja di perusahaan yang besar, maka ia dapat korupsi lebih banyak dan cita-cita untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Dan pada akhirnya SIF Kim lulus dengan hasil tes yang sangat baik dan disertai dengan sedikit drama yang berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Dan pada akhirnya SIF Kim diterima bekerja di Teki Group sebagai kepala divisi operasional. Namun sebenarnya ada tangan-tangan kotor yang terlibat dan memang sengaja memilih SIF Kim untuk dijadikan sebagai boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu korupsi secara besar-besaran. Yo Ha Kyung atau diperankan sebagai Nam Sang Mi adalah seorang karyawan divisi operasional di Teki Group. Ha Kyung terkenal karena dia adalah karyawan yang jujur dan bersih. Di sini di divisi operasional tidak selalu akur dengan divisi akuntansi karena hampir di setiap kesempatan mereka selalu berseteru. Manajer divisi akuntansi merasa bahwa divisi operasional adalah sub-unit dari divisinya dan selalu membuat manajer divisi operasional Cho Nam Ho atau Kim Moon Hai merasa kesal. Sebelum SIF Kim menempati posisinya di Teki Group sebagai kepala divisi operasional, sebelumnya yang biasa dipanggil dengan SIF Lee melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal. Saat ini dia masih terbaring koma di rumah sakit. SIF Lee berusaha bunuh diri setelah dituduh menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan
divisi operasional termasuk Hakyung dan manajer Cho tidak percaya bahwa Sifli telah menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Mereka mengira bahwa Sifli tidak bekerja selama beberapa hari karena sedang mengambil cuti untuk berlibur. Di divisi operasional semakin menjadi bulan-bulanan pada divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Sifli ini. Hakyung dan manajer Cho merasa ada sesuatu yang ganjil dari peristiwa tersebut. Hakyung sempat ditawari oleh Jang Young atau diperankan oleh Lee Hwa, istri ketua Teki Group, untuk menjadi salah satu kepercayaannya. Namun Hakyung menolak tawaran tersebut. Hakyung ini sering mendapatkan teguran dan hukuman dari kepala manajemen etika. Pada awal dia mulai bekerja di divisi operasional ini, hampir semua karyawan menunjukkan sikap memusuhi dan tidak peduli kepada Sifkim ini. Sebelum memulai karirnya di Teki Group sebagai direktur keuangan, Lee Junho atau yang diperankan oleh Siyul adalah seorang jaksa dari kantor jaksa distrik pusat Seoul yang spesialisasinya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan seperti penggelapan pajak, penipuan akuntansi, korupsi, dan lain-lainnya. Siyul ini terkenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkap kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar. Namun kali ini Siyul ini tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan perusahaan Teki Group. Ketika juniornya meminta bantuan kepada Siyul, dia menafik dan berkata bahwa Teki Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Dia ini berpendapat bahwa juniornya akan menangani penyelidikan tersebut, namun ternyata akan gagal di kemudian hari. Siyul ini diam-diam ternyata menjalin hubungan baik dengan ketua Teki Group, yaitu Park Hyung Do yang diperankan oleh Park Hyung Kyu, dan kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa dan bergabung dengan Teki Group. Siyul juga memberi saran kepada ketua Park untuk merekrut seseorang yang baru sebagai pengganti Sifli yang dapat dijadikan alat oleh mereka untuk menjalankan politik kotor perusahaan itu. Siyul ini tidak disukai oleh direktur eksekutif Teki Group, Min Young, yang diperankan oleh Seo Jung Young, yang merasa bahwa teritori dan kebijakannya diserobot secara arogan oleh Siyul. Beberapa kali mereka ini berselisih pendapat, termasuk pendapat tentang perekrutan Sifkim sebagai kepala divisi operasional di perusahaan Teki Group yang baru ini. Siyul ini mengenal Sifkim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika masih bekerja sebagai akuntan di sebuah gangster. Sebagai seorang yang pandai dan licin yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Siyul membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian dan wawancara, menemukan nama Sifkim sebagai salah satu kandidat dan langsung merekomendasikan Sifkim agar diterima masuk di perusahaan Teki Group. Siyul bekerja sama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi, termasuk manajer Lee, untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan itu sendiri. Sifkim dibebaskan untuk melakukan korupsi sebanyak-banyaknya yang sesuai yang dia mau asalkan tidak ketahuan. Sebagai imbalannya, yaitu Sifkim harus patuh dan mengerjakan semua perintah dari Siyul melalui manajer Lee tanpa banyak omong dan pertanyaan. Ho Gang-yun atau seorang intern atau pegawai magang yang masuk dalam perusahaan Teki Group hampir bersamaan dengan bergabungnya Sifkim dan Siyul di perusahaan tersebut. Tidak lama setelah Siyul mengundurkan diri sebagai jaksa, juniornya yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan perusahaan Teki Group, Han Dong-hoon, yang diperankan oleh Jung Moon-sung, merekrut penyelidik baru yang masih misterius. Tidak lama setelah dilakukannya penyelidikan di Accounting Crime
tim 3 di Kejaksaan, Gayun memulai hari pertamanya bekerja sebagai staf magang di divisi akuntansi perusahaan Tenggi Group. Gayun ini digambarkan sebagai staf magang yang sangat bersemangat namun ceroboh. Pada saat Sifkim tengah bertemu dengan manajer Lee dan beberapa staf dari divisi akuntansi di ruangan meeting untuk membicarakan tugas pertama Lee dari Seoul, secara tidak sengaja Gayun ini menumpahkan kopi yang tengah dibawanya ke lantai. Meskipun tidak terlihat, tapi sepertinya staf magang tersebut mencuri dengan percakapan antara manajer Lee dengan Sifkim. Tidak menutup kemungkinan Gayun adalah informan yang ditempatkan oleh jaksa Dong-hun untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyelidikannya. Film ini sebenarnya sangat menarik untuk ditonton sebagai sebuah pembelajaran dalam praktik kecurangan akuntansi. Menurut Krese tahun 1953 menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 3 kondisi, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau yang sering disebut dengan fraud triangle. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan ini dapat terjadi pada saat manajemen sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan ini akan timbul pada saat sistem pengendalian internal perusahaan lemah. Perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang dapat dijadikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi atau laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu rasionalisasi, atau lebih sering dihubungkan dengan sikap dan karakter seseorang yang membenarkan nilai-nilai etis, tetapi sebenarnya nilai itu tidak baik. Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir di mana orang tersebut merasa dirinya itu benar pada saat melakukan kecurangan atau kesalahan. Faktor kecurangan dalam drama ini dikarenakan oleh tekanan dan kepentingan individu. Tindakan kecurangan yang dimiliki oleh pelaku yang tidak mempunyai sikap dan etika yang tidak baik yang dibuktikan pada keinginan Sifkim yang ingin memiliki banyak uang agar lebih cepat pergi ke Denmark dan tinggal di sana. Kecurangan ini terjadi atas penyimpangan catatan laporan keuangan yang bisa disengaja untuk diubah pencatatannya dan tidak sesuai dengan pencatatan aslinya. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari sebenarnya atau overstatement terhadap aset atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya atau understatement terhadap kewajiban dan beban itu sendiri. Demikian review dari film Good Manager atau Sifkim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.